Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. wasallam. Bahkan niki enten sing tasih pemula. Dadi pengajian ini diawali mulai sing pertama. Kita membahas arkanul islami. Arkanul islami sing pertama nggih punika sahadat. Sahadat secara syariah itu ada dua. Rupanya sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jenis syahadataini. Sahadat lo itu secara syariah ketika orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keyakinannya kepada Allah, maka dia sebagai mu'ah, sebagai orang yang masuk Islam secara anyar. Di sini ketika orang sudah masuk di dalam keislamannya, maka di sini thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib dia mencari keilmuan dari apa yang dia masuki yang sekarang. Maksudnya ya ngaji sing ning kono nuwahake golek ilmu, diarani ilmu keislaman. Jadi saniki ngaji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu nakseni la ilaha ora ana jenise pangeran kang wajib disembah kang hak iku maujud illallah angin Allah. Jadi nakseni Allah. Nakseni Allah iki mau termasuk bagian perintah Allah. Jadi perintah Rasul. Lah, bahasa nakseni ning kene definisinya itu banyak sekali. Jadi enek sing nakseni gak kudu weruh ning Allah, yo enek sing nakseni kudu weruh ning Allah. Jadi tergantung makom tingkatan masing-masing. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kita membahas tentang Allah dulu. Allah itu ada Allah ismi, Allah asma, utawa Allah wujud. Jadi ning kono di Al-Fatihah ana kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ning kono nek Allah rabbil alamin. Jadi Allah itu rabbil alamin sing mengerani wong alam. Jadi ning kono koyet keterangan bahasa Allah itu Allah asma opo Allah yang wujud. Jadi Allah yang wujud itu wujud yang di situ didefinisikan yang mempunyai asma Jadi ini persepsi nih. Ketika kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu alla ilaha illallah ini berarti ini tertuju kepada asmone dhisik. Nah, ketika orang ini sudah mualaf masuk Islam secara sah, secara syariah, maka dia diwajibkan untuk mengkaji tentang isi daripada asma Allah itu tadi. Jadi ning kene nek Allah asma ana asma Allahu wujud. Allah wujud itu kita membahas tentang zat-zat Allah sing zat-zat Allah iki mau sing ning kono sing duweni sifat wujud. Lah wujud iki sing duweni asma Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah awak dhewe nekseni Allah kudu weruh ning Allah. Lah iki sing angel nih iki. Dadi nekseni Allah iku perintah, weruh ning Allah minangka dadi bobote pasekseni awak dhewe ning Allah. Lah apa ya kira-kira menungso ki kate weruh ning Allah? Kira-kira. Ya teng riku enek kalimat la haula wala quwata illa billah. Ora ana daya sing kuat ibadah tanpa pitulungane Allah. Dadi lak Gusti Allah nulungi jelas apa ae kang den kersakne Allah bakal terjadi. Jadi awake dhewe nekseni Allah padahal ning kono menungso gak duwe sifat nekseni. Jadi diperintah nekseni Allah tapi menungso gak kuwasa
Krana sing kuwasa nekseni ora nekseni iki mung hakikate mung Allah. Dadi awake dhewe perintah Allah nekseni Allah, tapi awak dhewe iki mung gak duwe sifat kuwasa nekseni. Akhire kuasane Allah sing basa nekseni iki mau ning kono Gusti Allah nulungi ning menungso supaya nekseni Allah secara hak. Ya piye maksude? Nang riku enten la haula wala quwata illa billah. Dadi Gusti Allah iku perintah, ya Gusti Allah pimu ya nulungi. Nalikane Gusti Allah iki nulungi ana ing menungso, nekseni ing Allah kang wujud. Maka ning kono tahap pertama, rasa rumangsane iku mangkon ana ing rasa menungsane. Jadi rasa menungsane iki weruh ning Allah. Nalikane rasa menungsane iki mau den tuntut kanthi lillahi ta'ala, mongko sekabehane atas kekuasaane nekseni iki mau wajib den kembalikan kepada Allah minangka keduweane Allah. Nganggo dasar malikune Allah. Akhire menungso nekseni Allah kanthi pertolongane Allah. Krana niku menungso niku ngerti krana pitulungane Allah, maka Gusti Allah nulungi menungso biwujudi illallah kelawan wujude Allah. Lah, proses nalikane awake dhewe iku mengkaji tentang asyhadu alla ilaha illallah kelawan rasa nih. Nah, kelawan rasa nih. Maka rasa ini nanti yang akan menentukan bagaimana arah keimanan kita ini kepada Allah. Jadi menentukan arah keimanan kita kepada Allah itu bagaimana? Piye arah keimanannya awake? Jadi rasa iki akhirnya kudu dikaji, kudu ngaji, kudu diseni kelawan ilmune Allah supaya entuk hidayah Allah. Jadi krana saka rasa iki iman iku den tancepake dening Allah. Nah, iman dumateng Allah. Jadi akhirnya sing di ngaji jenenge ilmu rasa. Jadi kaya dene sampan iki mau ngombe wedang, akhire ngrasakne wedang. Terus nalikane ngrasakne wedang, sampean iki mau wajib eling dumateng Allah. Eling ning apane? Eling ning asmane apa eling ning wujud? Lah iki, Pak. Lah eling ning asmane berarti kalimat syahadat yang dipakai asma Allah. Lah eling ning wujude berarti kalimat syahadat yang dipakai ning kono nggunakne zatul wujude Allah. Jadi ning kene umpama wis ngaji tentang rasa zat, maka asma Allah iku minangka dadi wasilah sing supaya awake dhewe iki iso petukan karo sing duweni asma Allah. Gitu, Pak. Jadi akhirnya lah wis kene iki asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya kita harus mencari solusi, mencari suatu cara, minta pituduh Allah, minta hidayah Allah, talabul ilmi, bagaimana supaya kita mengetahui bahwasan siapa sesungguhnya yang mempunyai asma Allah. Oke. Sebenarnya ketika kita mengkaji siapa yang mempunyai asma Allah, pituduh Allah secara dohiriyah, pituduh Allah secara batiniah, sebenarnya sudah kita rasakan keberadaan Allah. Jadi keberadaan Allah itu hukumnya, keberadaan Allah itu sifatnya hak. Keberadaan Allah itu tidak bisa dipungkiri keberadaannya, pasti hak. Karena apa? Sesungguhnya apa yang kita rasakan semuanya adalah kekuasaan Allah. Baik melihat, baik mendengar, baik kalam, ataupun gerakan, ataupun kekuasaan, ataupun kemampuan, atau secara pengetahuan, ataupun secara semuanya, itu pada hakikatnya kekuasaan Allah. Nah, kekuasaan Allah itu semua itu masih bersifat-sifat bertempat kepada sifat qadire Allah. Corone Asmaul Husna jenenge Al-Qadiru. Nah,
zat yang berkuasa. Nah, kuasanya Allah itu bertempat kepada satu tempat yang sama, yaitu wujudnya sifat atau wujudnya qadir tadi. Nah, wujudnya qadir, ketika qadir ini dikembalikan kepada asma Allah, maka yang ada itu Allah. Nah, keberadaan Allah itu sebenarnya uh, umpama sampai niku paham ilmu rasa, ketika sampai merasakan ada rasa adanya sampean itu pada hakikatnya itu bukan adanya manusia, tapi adanya Allah. Ketika sampean merasakan ada wujud, maka pada hakikatnya itu semua adalah ada wujudnya Allah. Ketika kita sudah mengetahui siapa yang mempunyai asma Allah sesungguhnya, maka pada hakikat tiada yang wajib kita yakini selain Allah. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Jadi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat asma itu beda rasanya dengan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu roh. Kalau ilmu rasa iku playune perkara ning hablum minallahi. Kalau ilmu ismi, kalau ilmu asma playune perkara ning hablum minan nas. Jadi kaya dene contone kaya ngene. Nalikane jenengan iki mu teka kono tekan kene. Terus ndek kene sampean iki mu ngaji. Nalikane sampean ngaji, sampean iki mau ndek kono nampa perkataan-perkataan atau kalam-kalam. Terus nalikane sampean menerima kalam-kalam perkataan, sampean menerima suatu pengetahuan. Ketika sampean iku menerima suatu pengetahuan, akhirnya sampean iki mau mengetahui sesuatu hal yang sampean ketahui. Terus rasa yang ada pada diri sampean, itu wajibnya diletakkan kepada siapa? Rasa adanya Allah, apa rasa adanya nih menungso, ono menungso. Lak ning kono rasa eneke menungso, berarti sampean belum masuk di dalam lingkup wahdatul wujudnya. Karena sampean itu ibaratnya masuk di dalam lingkup kuasane asmo. Ketika sampean sudah masuk di dalam lingkup rasane di dalam kekuasaannya wujud, maka sampean akan melihat keluar bahwasanya yang melihat, yang mendengar, yang saya rasakan, keberadaan wujud yang saya rasakan adalah keberadaan Allah. Terus akhirnya ketika ada pertanyaan, loh, kalau yang saya rasakan ini kekuasaannya Allah, keberadaan Allah, terus di mana letak keberadaan manusianya? Manusia tidak mempunyai sifat wujud atau mempunyai sifat ada. Di saat itulah manusia sudah bertemu dengan yang kuasa, Allah yang maha kuasa atas dirinya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka seluruh rasa yang ada pada sampean semuanya sudah bersujud atas keberadaan Allah itu sendiri. Ini. Jadi sing tadi dibilang asyhadu alla ilaha illallah dengan asmane Allah sudah masuk Islam secara sah. Terus yang kedua, kita belajar bagaimana kita mengisi kalimat asyhadu alla ilaha illallah dengan rasa yakin yang seyakin-yakinnya atas kuasanya Allah, atas keberadaannya Allah, atas wujudnya Allah, atas bukti keberadaannya Allah itu sendiri. Jadi akhirnya ketika kita sudah menyadari bahwasanya yang hak ada dengan segala kebenaran kekuasaannya itu adalah keberadaan kebenaran Kalau sudah menemukan syahadat yang seperti ini atas diri sampeyan, maka sampeyan akan merasakan bahwasanya apa yang diperintahkan Allah kaya dene salat, kaya dene siam,
kaya dene bayar zakat, kaya dene haji, itu semuanya sudah dari amal Allah itu sendiri. Ketika itu sudah semuanya amal Allah, karena sampean cuma melihat yang menjadikan suatu amal, bukan melihat yang dijadikan amalnya, maka disitulah sampean sudah meletakkan keberadaan kemanusiaan ini sampean atas keberadaan Allah. Disinilah pada hakikatnya manusia sudah sanggup untuk menyampaikan perintah Allah yang namanya lillahi ta'ala. Jadi ketika sudah lillahi ta'ala, maka manusia itu sudah tidak mempunyai apa-apa. Termasuk wujudnya saja sudah bukan miliknya manusia lagi. Tapi yang ada cuma miliknya Allah. Allah memiliki seluruh kekuasaan. Allah memiliki seluruh pertolongan. Fi wujudi ilah. Kanti wujudnya Allah itu sendiri. Ketika Allah memerintahkan umat Muhammad untuk bersyahadat kepada Allah, maka Allah akan menolong dari umat Muhammad ini untuk beribadah kepada Allah, untuk bertawa kepada Allah, fi wujudi ilallah, dengan wujud Allah itu sendiri. Sedangkan ketakwaan terletak kepada bagaimana kita sanggup meletakkan bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Jadi tahapan pertama untuk yakin kepada Allah adalah mengetahui bahwasanya siapa yang mempunyai asma Allah. Ketika sudah mengetahui siapa yang mempunyai Allah, asma Allah, maka yang mengetahui itulah sesungguhnya Allah itu sendiri. Innallaha huwas samiul basir. Itu tahap pertama. Nah, rasa-rasa yang kita rasakan tadi itu namanya syahadatul lati. Syahadat yang di situ ditentukan zatnya Allah itu sendiri. Jadi ini syahadatul lati. Lah wis syahadatul lati iku syahadate Allah yo nakseni ning Allah kuwi mau dhewe kuwi syahadatul lati. Terus di situ juga disebut tingkatan syahadatul wahid utawa syahadat ijene Gusti Allah marang Gusti Allah. Juga bisa disebut syahadatul ahad atau syahadat yang disijikan. Karena apa? Cara niku ono pelajaran iki manunggaling kawula marang Gusti. Lak niku kawula wis manunggal marang Allah, maka pada hakikate manungsa sing gak wujud iki manunggal marang sing wujud, maka manungsa iki gak enek ceritane. Gak ada ceritanya keberadaan manusia. Karena apa? Sudah tertutupi dengan kebenaran keberadaan Allah itu sendiri. Makanya pada hakikat ketika kita mengetahui keberadaan manusia, karena apa? Dari keberadaan manusia ini tadilah yang menghijabi, yang menutupi keberadaan Allah itu sendiri. Ketika manusia sudah lillahi ta'ala atas keberadaannya, maka manusia ini sudah bertempat kepada tempat yang terang menerang. Disitulah dia akan menyadari bahwasanya di mana manusia itu bertempat, di mana manusia itu bergantung. Iya karena butuh wa iya karena dumateng Allah awak dhewe iki menyembah, dumateng Allah awak dhewe memberikan suatu kesaksian atas kebenaran sebenar-benarnya, dumateng Allah Ta'ala kita bergantung. Wa iya karena keyakinan kita dengan keberadaan Allah, Allah yang Maha Kuasa, maka sesungguhnya siapa yang kuasa menolong daripada manusia adalah Allah itu sendiri. Allah menolong fi wujudi ilah. Tidak akan hajat atas makhluknya Allah karena Allah bersifat 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 satu dan bersifat Rahman Rahim dan bersifat sekabani sifat sing niku kang den panggokake ana ing sekabane makhluke Allah. Umpama iki sifate sapi gedhi, moko gedine sapi iku sifate Allah. Sapi krana manggon ana ing sifat kemakhlukan sing niku nalikane lillahi ta'ala moko ilang sapine gak ana asma sapine sing enek asma Allah.
Maka la haula wala quwata illa billah. Muga-muga Gusti Allah paring pemahaman pengajian sing koyo ngene. Bik menawa enek sing kurang paham saged ditakoni. Bik menawa iku entuk hidayah Allah, insyaallah jenengan lahir batin paham apa sing dikarep karep. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.